Teman-teman yang saya cintai, belum saya terkena COVID, kurang lebih isoman selama 10 hari dan saya dinyatakan sembuh oleh dokter. Ketika saya mulai sakit, badan saya pegel yang tidak saya rasa dan akhirnya berkelanjutan. Setelah seminggu kemudian penciuman saya hilang, artinya saya nggak bisa mencium bau. Akhirnya saya swab antigen. Saya dinyatakan positif dan saya tidak kaget. Saya merasa sudah positif. Akhirnya dokter menyarankan saya untuk PCR satu keluarga. Kami kembali PCR satu keluarga dan langsung saya isoman di rumah. Teman-teman, jadi selama saya sakit, saya tidak saya rasakan. Artinya saya biarkan sakit itu, saya mencoba untuk menyembuhkan dengan mental saya. Apa yang sudah pernah saya terima dari dokter. Bapak nggak usah khawatir, Bapak harus tetap semangat. Dan teman-teman juga menyarankan saya harus semangat, dan itu saya jalankan. Tapi suatu saat dalam pikiran saya itu ngeblank, seolah-olah saya tidak punya harapan. Tapi itu hanya 5 detik kira-kira. Akhirnya saya ditelepon teman. Ya hanya sekedar say hello, menanyakan gimana, sehat. Saya sehat, saya nggak apa-apa kok, saya semangat. Ya memang yang saya rasakan itu, tapi saya positif dan merasakan badan tidak enak sama sekali. Tapi saya nyatakan dengan teman-teman, dengan maksud saya memberi semangat bahwa saya tidak apa-apa. Nah, setelah saya rasakan beberapa hari itu, saya menyimpulkan bahwa ternyata setegar apapun manusia, ketika mengalami sakit itu ada rasa down. Dan ketika teman saya telepon, saya menjadi bangkit dan kuat lagi. Sampai saya sembuh dan saya tetap cerita dengan teman-teman bahwa saya sudah sembuh. Suatu saat jam 5 pagi ada teman yang telepon, "Mas, gimana? Apakah saya bisa sembuh dari sakit corona ini?" Bisa, saya bilang, bisa sembuh. Kenapa? Ketika saya minum obat antivirus, perut saya sakit dan saya nggak bisa minum lagi. Menangis jam 4 pagi, saya kondisi sudah mulai sehat. Saya kasih support terus supaya dia mau makan. Intinya kamu makan supaya perutmu terisi. Setelah itu baru kamu pikirkan vitamin. Obatnya nanti dulu, obat virusnya nanti dulu. Yang penting vitamin dan kamu makan supaya antibodimu terbentuk. Akhirnya dijalankan. Setelah beberapa hari, kebetulan saya telepon tadi, suaranya sudah semangat. Yang satu lagi di tempat jauh juga demikian. Dia sakitnya sudah sembuh padahal, tapi karena mendengar PCR-nya masih positif, dia down. Akhirnya apa? Saya support, saya beri semangat lagi, bangkit. Dan tadi saya telepon juga, sudah sembuh dan suaranya juga sudah biasa. Satu lagi, saya punya teman yang awalnya tidak tahu bahwa dirinya terpapar, bahkan sekarang sudah terinfeksi corona. Dan itu saya paksa, Bapak harus swab antigen. Kenapa? Supaya Bapak tidak berdosa menulari orang. Kalau Bapak negatif tidak masalah, tapi kalau Bapak positif, artinya Bapak sengaja memperpanjang corona ini berjalan. Jam 12 saya bilang, jam 3 beliau telepon saya, "Mas, saya positif, Bapak isoman." Oke, caranya gimana? Bapak telepon RT, Bapak telepon lingkungan. Dengan tujuan apa? Supaya orang terdekat mengetahui bahwa Bapak dalam kondisi menderita penyakit menular seperti yang lain. Jadi orang tidak sembarangan kontak dengan Bapak.
Itu tujuannya. Dan dan Bapak supaya diperhatikan oleh tenaga kesehatan dengan cara lapor ke puskesmas supaya vitamin apa segala macam tetap diberikan. Nah, teman-teman, tadi saya telepon di daerah jauh juga, ternyata teman itu banyak yang tidak tahu corona itu seperti apa. Dan bahkan orang itu sudah menderita. Jadi selama ini pemberitaan, cerita dari teman-teman itu sepertinya diabaikan bahwa corona itu biasa-biasa saja. Teman-teman, hati-hatilah bahwa penyakit ini menular. Ketika Anda tidak mengetahui Anda terjangkit virus COVID-19, mestinya Anda berobat. Setelah mengetahui Anda di rumah supaya tidak memperpanjang hidup corona di negara kita terutama. Anda menulari, sama aja Anda berbuat tidak baik terhadap orang lain. Teman-teman yang sekarang lagi isoman, semangat Anda yang bisa menyembuhkan Anda sendiri. Terima kasih.